الحمد لله رب العالمين. Dan sorenya atau malamnya masih beriman, paginya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia salah pilih. Dikarenakan dia salah menentukan sikap, sehingga dia lebih memilih perolehan-perolehan sesaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kali ini berasal dari Abu Hurairah. Muallim atau penulis kitab ini yakni Syekh Abu Zakaria An-Nawawi. Abu Zakaria An-Nawawi yang dikenal dengan Imam An-Nawawi menuliskan hadis yang ke-49 ini, menyitir hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah berkata atau menulis atau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat. Seorang mukmin dan seorang mukminat senantiasa akan diberi cobaan atau diberi bala. Bala itu kalau menurut kita kan apes ya Pak. Kalau orang Jawa, orang Madura, bala itu apes. Tapi sebenarnya bala itu bermakna ujian. Dan ujian itu nanti akan kita dapati tidak hanya sesuatu yang musibah, tidak hanya sesuatu yang apes, tetapi kenikmatan-kenikmatan pun termasuk bala. Ya, ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat. Senantiasa seorang mukmin dan mukminat itu akan mendapatkan ujian. Fi nafsihi, dalam hal dirinya, dalam hal jiwanya, dalam hal pribadinya, wa walidihi, dan di dalam hal anak-anaknya, wa malihi, dan di dalam hal hartanya, hatta yalqallahu ta'ala, hingga dia kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma alaihi khati'atun, dengan bersih tanpa membawa dosa. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala, dan pensyarah hadis ini menyatakan bahwa hadisun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Jadi dari sini ada beberapa poin yang bisa kita ambil satu faedah dalam hadis ini. Bahwasannya yang pertama, siapapun kita, ketika kita sudah menjadi seorang mukmin atau yang perempuan jadi orang yang mukminah, ini tidak akan luput dari ujian.
Tidaklah seseorang menyatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali Allah akan membuktikannya dengan menguji. Itu yang pertama. Jadi siapapun kita, di saat kita sudah berusaha, sudah menyatakan diri menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang Islam, menjadi orang yang iman ini, maka seluruh kesulitan ataupun seluruh kesenangan yang kita dapati, seluruh hidup yang kita hadapi ini dalam berbagai hal tadi itu, dalam permasalahan diri, dalam permasalahan anak-anak, dalam permasalahan harta, semua itu adalah ujian. Termasuk dalam hal musibah, tidak terkecuali. Musibah itu akan bermakna sebagai ujian yang pasti ketika kita menyatakan diri sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, atau berupa teguran bagi orang yang lalai, yang sudah beriman tetapi dia berbuat kefasikan. Ini akan mendapatkan musibah, dan musibahnya itu berupa teguran atau peringatan, nadhira. Peringatan. Kemudian ada musibah itu yang berupa hukuman atau azab. Ini bagi orang-orang kafir. Jadi musibah itu disebut sebagai azab hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman, musibah itu, kesenangan itu, seluruh kejadian ini maksimal statusnya dua saja. Yang pertama tadi itu teguran ketika kita seorang mukmin itu sedang futur, sedang lalai, sedang melakukan kemaksiatan. Maksiatan ini berarti luas, bermakna luas, tidak hanya maksiat dalam arti berzina atau apa, tetapi ketika melakukan sesuatu yang bertentangan atau menyelisihi kehendak Allah Subhanahu wa taala, menyelisih ketentuan syara, maka itu dinamakan maksiat. Nah, ketika seorang mukmin melakukan kemaksiatan dalam bentuk apapun kemudian mendapatkan musibah atau mendapatkan kesenangan, maka statusnya di situ adalah teguran. Dan apabila seorang mukmin itu lurus saja, ibadahnya sudah baik, kemudian akhlaknya juga sudah baik, tauhidnya sudah baik, kok masih mendapatkan cobaan-cobaan, bala-bala, sesekali musibah-musibah. Kenapa? Seperti halnya yang dialami oleh para nabi dan rasul. Kurang apa mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam hidupnya tidak ada sedetik pun yang tidak bernilai ibadah. Toh beliau masih mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, mendapatkan hambatan-hambatan di dalam hidupnya. Inilah yang bernama cobaan, ujian. Nah, ujian ini berlaku dalam 3 kategori besar. Dalam nafsihi, dalam dirinya. Bagaimana seseorang memperjuangkan diri untuk berada dalam tauhid, dalam kesucian. Bagaimana seseorang bisa selamat sampai dunia hingga akhirat, diperjuangkan terus dari hari ke hari, dan fitnahnya pun juga berlangsung dari hari ke hari. Maka kalau kita konekkan dengan hadis yang lain, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal soleh, beramal kebajikan. Ya. Fitnah itu senantiasa menyerang kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki ta'ul lailil mudlim, menyerang berbagai fitnah itu akan menggempur seorang mukmin, siapapun, seorang yang sudah memegang keimanan, ya, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Jadi di dalam rangka untuk menjerumuskan keimanan seseorang, kasus-kasus yang menimpa dirinya, pilihan-pilihan, opsi-opsi yang ada di dalam yang hadir di depannya ini sering-sering
samar-samar bagi orang tersebut, sehingga orang tersebut mudah sekali tergelincir dalam kekeliruan bersikap dan kekeliruan memilih. Maka disebutkan oleh Nabi, finatan kaki tu'il lailil mudlim. Fitnah-fitnah yang hadir itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Gelap ini maksudnya samar, sangat tidak jelas mana yang baik dan mana yang benar. Maka rajulan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Maka bisa terjadi pagi itu seorang masih beriman, dan sorenya karena terhempas oleh fitnah-fitnah yang menggempur tadi itu, yang salah kelihatan benar, yang benar enggak jelas. Orang pagi beriman, sore sudah bisa kafir. Wa yumsi mu'minan yusbihu kafiran, dan sorenya atau malamnya masih beriman, paginya sudah kafir. Ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia salah pilih, dikarenakan dia salah menentukan sikap, sehingga dia lebih memilih perolehan-perolehan sesaat, mengorbankan adinnya itu, mengorbankan tauhidnya, mengorbankan akidahnya, sehingga terhukumi ketika dia sudah salah memilih, ketika dia sudah salah menentukan jalan hidup seperti itu, kafirlah dia. Maka ini ujian, bagian dari ujian nafas. Saya benar-benar resah dengan hari-hari seperti menjelang tahun politik seperti ini, Pak. Banyak orang yang menggadaikan hidupnya 5 tahun ke depan dalam rangka hanya memperoleh sedikit sekali 100, 200, 300 ribu untuk memilih satu pemimpin yang pasti pemimpin itu ketika memberikan money politik atau apapun itu pasti nanti ada maunya di belakang. Dia akan membayangkan atau merancang satu pengembalian dari apa yang telah dikeluarkan, pasti itu. Sehingga pemimpin yang demikian pasti akan menganggap kepemimpinannya itu adalah karunia, kepemimpinannya itu adalah satu peluang kemuliaan di dunia. Padahal pemimpin yang baik, pemimpin yang sejati adalah dia merasa hanya sebagai pelayan bagi umat, bagi masyarakat. Sehingga ada ketika seseorang jadi pemimpin, seorang yang adil, seorang yang amanah, kemudian harus turun dari jabatannya karena sudah selesai periodisasinya, kemudian digantilah pemimpin yang baru yang kualitasnya tidak sama dengan pemimpin sebelumnya. Rakyat, masyarakat, umat kemudian ada yang mengeluh, "Loh, kalau pemimpin yang dulu seperti ini, dapat jaminan kesejahteraan ini. Lah sekarang kok enggak? Atau sekarang kok jumlahnya kok tinggal separuh misalkan." Ini masyarakat yang bisa menilai, yang bisa merasakan. Dan inilah bagian dari ujian kita. Kita pilkades, pilgub, ya apalagi pilkab, ya bupati, ya pilgub, apalagi nanti presiden, ya. Ini betul-betul kita wanti-wanti pada diri kita sendiri, jangan sampai hak amanah kita terbeli oleh sesuatu yang hanya sebentar saja. Ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Mereka menukar agamanya, menukar keyakinan kesejatiannya, menukar prinsip lurusnya untuk menghadirkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang khusyuk dalam hidupnya, demi untuk memperoleh sesuatu yang hanya sekilas atau sesaat, berupa dunia materi yang sangat-sangat memalukan kalau dihitung, Pak. 300 ribu dibagi 5 tahun ke depan, Pak. Sehari itu hanya berapa ratus rupiah begitu loh, Pak. Harga diri kita hanya dibeli itu. Sementara hak-hak kita, hak-hak kesejahteraan kita terampas demikian rupa, bahkan sampai hak-hak anak cucu kita terampas demikian rupa karena andil kesalahan kita mau dibeli dengan uang ratusan ribu itu ketika akan memilih. Ini mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua.
Dan karena sangat bahaya Pak, ketika kita memilih seseorang yang kita tahu orang itu sudah di awal sudah curang, maka ketika orang itu jadi pemimpin dan dia zalim dan dia melakukan kemaksiatan atas kepemimpinannya, maka orang yang menyokong ini juga mendapatkan dosa dari kezaliman pemimpin yang dia dukung, yang dia pilih. Ini harus betul-betul dicamkan, harus betul-betul dicamkan. Orang kadang-kadang pragmatis Pak. Ini terkait dengan ujian diri tadi, ujian nafsihi tadi itu. Pragmatisnya apa? Wah, saya siapapun yang jadi, saya petani tetap petani. Siapapun yang jadi, saya tukang becak tetap tukang becak. Siapapun yang jadi, saya guru di kampung, ya tetap guru di kampung. Dikira tidak berefek Pak. Orang baru tahu atau bahkan sudah buta hatinya ketika jadi petani, pupuk gampang didapat dan harganya murah. Dengan ketika jadi petani, pupuk sangat langka dan mahal harganya. Dikira nggak ngefek apa Pak? Ngefek Pak. Ngefek sekali, sangat-sangat ngefek sekali. Belum lagi kalau kita dapat pemimpin yang amanah. Ada hitung-hitungan kalkulasi Indonesia ini Pak. Kalau kena pemimpin yang amanah, yang tidak memikirkan diri dan kelompoknya saja, maka setiap bayi yang lahir, setiap kepala penduduk negeri ini, dengan kondisi tidak usah bekerja, apalagi bekerja ya, tidak bekerja, maka setiap bulan dari kekayaan alam tambang saja, dari emas saja, dari kekayaan tambang emas saja, seluruh penduduk negeri ini mendapatkan jaminan kesejahteraan 20 juta per kepala per bulan dalam posisi warga negara itu tidak bekerja. Dan itu hitung-hitungannya valid Pak. Dan yang menyatakan bukan oposisi, yang menyatakan justru orang dalam kekuasaan sekarang ini. Salah seorang yang sedang justru duduk di dalam rezim sekarang ini. Betapa validnya itu Pak. Itu baru tambang emas. Bagaimana dengan tambang mineral yang lain? Bagaimana dengan kekayaan BUMN yang lain? Masya Allah. Maka ada seseorang yang menyatakan Indonesia ini swarga bocor, bocorane swarga. Itu betul sebenarnya. Maka sekali-kali Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam akidah yang lurus sehingga jalan hidup kita benar. Di dalam mengelola diri kita, di dalam menentukan sikap kita, bagaimana kita harus beribadah kepada Allah, bagaimana kita harus bermuamalah kepada sesama manusia, bagaimana kita membina keluarga, mendidik anak-anak, membina para murid, dan membawa diri di dalam masyarakat. Ini termasuk ujian nafsihi tadi itu, ujian dalam diri kita. Kemudian ujian yang kedua adalah wa ahlihi. Ujian yang kedua adalah wa walidihi. Wa walidihi ini keluarga yang spesifik ke anak. Anak ini Pak, ketika seseorang sudah menikah, anak ini dari belum ada, di saat di dalam kandungan, melahirkan, di saat masih bocah, di saat remaja, dan sampai anak ini dewasa, ini semuanya berisi ujian bagi kedua orang tuanya. Bahkan belum punya anak pun sudah jadi ujian Pak. Gimana ceritanya Pak? Belum ada kok sudah jadi ujian. Orang yang sudah menikah, yang sudah berkeinginan punya anak, lama nggak punya anak Pak, ini resah sekali. Nah di saat resah, kemudian orang ini berusaha, ya, karena resah nggak punya anak, nggak punya anak. Ada Pak yang menikah lama nggak punya anak? Banyak gitu. Menikah nggak punya anak, resah. Di dalam keresahannya ini dia berusaha Pak. Nah dalam usahanya inilah ada beberapa opsi, pilihan-pilihan. Mau secara medis, mau secara herbal. Dari jalan yang halal itu banyak sekali. Dengan berusaha senam, dengan berusaha konsultasi kejiwaan, konsultasi herbal, konsultasi medis, sampai ke jalan yang sesat. Datang ke mbah sana, ke dukun sana, untuk dicari sengkolonya. Karena ini lakinya kelahiran ini, perempuannya kelahiran ini, maka ini ada semacam sengkolo gitu ya.
maka sengkolo ini harus dibersihkan. Potong kambing, ya nanti kepalanya tanam di bawah tempat tidur mereka, misalkan seperti itu. Itu ada semacam itu. Iya, ada semacam itu. Itu masuk ujian. Bagi orang-orang yang sudah nggak kuat ujian karena sudah ikhtiar yang medis, yang herbal, yang senam, yang kesehatan, semua sudah ditempuh, maka dia merasa tidak ada jalan lagi kecuali jalan alternatif dalam tanda kutip tadi itu. Alternatif yang sesat, datang ke orang pintar gitu ya. Kalau hanya sekedar diurut saraf, diberi jamu, ini masih syar'i, Pak. Asalkan ngurutnya ya harus pakai aturan. Jangan kayak kemarin ada cerita kepada saya yang ruqyah itu, pernah ruqyah di seseorang, ya bukan ruqyah ke orang pintar lah. Ini terus diurut ya, kakinya aja sebenarnya. Yang dukunya ini laki, suaminya ini suruh keluar ngambilkan kembang di ujung perempatan itu, kembang yang berwarna apa gitu, Pak. Pinter ya, Pak ya. Istrinya di situ dipijit, suaminya dimintai tolong untuk ngambil kembang di perempatan. Ini nyata, Pak. Yang tempo hari Pak Dadang paling tahu, orang yang ngobrol sama saya di depan itu, Pak. Nah ternyata suaminya nggak ngerti. Suatu saat suaminya ngajak, ayo balik ke Gus itu lagi. Enggak lah. Kena menolak keras, Pak, istrinya. Menolak keras. Didesak ternyata ya diraba-raba, Pak. Ini nggak syar'i. Orang kalau yang benar, kalau memang ruqyah harus menyentuh itu pakai sarung tangan dan juga harus dengan mahramnya, kan begitu. Tidak seperti itu ya, meskipun sebatas hanya kaki ya, tapi itu kulit ketemu kulit, diurut, dipelurut, diraba-raba, selesai itu, Pak. Makanya kapok encit yang perempuan yang istrinya nggak mau lagi diajak ke sana. Ini termasuk ujian nafsi. Jadi jangan sampai upaya demi anak, demi memperoleh anak, dengan memakai upaya-upaya yang kemudian terjumus di dalam kesesatan seperti itu. Ketika sudah mengandung, ya orang tuanya sakit-sakitan, mual, sampai biayanya habis untuk ngobatin orang hamil yang rewel, kadang-kadang seperti itu. Belum lagi nanti lahirnya harus sesar. Ini juga sudah fitnah, sudah ujian dari sebab anak. Belum lagi nanti kalau sudah lahir, Pak. Sudah lahir, anak sudah punya karep, sudah begini, begitu, Masya Allah. Maka kita berlindung pada Allah. Belum lagi nanti ending pointnya anaknya menjadi anak yang tidak soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ujian berat dari sisi anak. Wala nabluwannakum bisyarri wal khair fitnah. Seluruh kita ini ya, diberi ujian dari kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Maka kita dalam menyikapi ujian, cobaan itu tidak hanya yang bermakna yang buruk, Pak. Yang khair pun adalah juga ujian. Itu. Kemudian yang terakhir adalah wamalihi, harta, apalagi ini sangat rawan. Harta ini dari belum ada, dari proses mencarinya, di saat transaksinya dan dalam penggunaannya, ini syarat atau penuh dengan berbagai ujian. Masih ada kalimat sampai saat ini, Pak, saya juga sering nemu real, tidak hanya cerita. Ustadz sekarang ini cari yang halal sulit, cari yang haram sulit, apalagi yang halal, Masya Allah. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Nah, ini ujian, Pak. Sebenarnya nggak sulit juga kalau kita mau thiqah, mau bersabar. Ya, saya itu di villa masih ada pohon mangga. Mangga itu lebat sekali, Pak. Setiap tahun ini kan orang lewat itu mau beli, mau ditebas itu. Saya berkali-kali sampai sekarang yang ngontrak itu kalau sudah mangga itu, Pak, cerita, Ustaz itu mau dibeli sekian-sekian, Mas, kalau mau beli boleh, tapi itu diunduh, dipanen dulu, nanti ditimbang. Jadi nggak boleh beli tebasan gitu, itu nggak boleh, itu horor. Nanti pasti ada yang dirugikan. Kalau perhitungan dia meleset
dia rugi. Kalau dia tidak meleset, dia untung besar, yang punya mangga rugi. Maka transaksi yang demikian itu tidak diperbolehkan. Maka diturunkanlah ditimbang. Kalau dia berdagang, kita tahu dia cari untung, ya sudah kita kasih harga rendah supaya dia nanti ke pengepul supaya dapat untung. Kita fair saja. Kalau misalkan di pengepul itu 1 kilonya sekarang itu mahal Pak, bisa sampai 8.000, 9.000, ya sudah kita kasih 5.000 atau kita kasih 4.000 lah. Tapi prosesnya harus syar'i, harus ditimbang, membayar sesuai dengan timbangannya gitu. Nah, ini dalam berbisnis, dalam bertransaksi ya harus jelas. Dan ini yaitu tadi, banyak di antara mereka yang jauh, kalau gitu rumit, cari yang haram aja sulit, sekarang apalagi cari yang halal itu. Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan sesulit apapun, bahkan sampai berhadapan dengan pertaruhan nyawa pun, ya, kalau kita dalam posisi bersabar, insya Allah kita berada di jalan yang benar, kita tidak perlu ragu untuk menempuh jalan kebenaran itu. Sampai-sampai seorang ibu yang akan terjun ke parit tadi itu omongannya bayi itu adalah merupakan wahyu, ya, merupakan omongannya Tuhan, omongannya Allah Subhanahu wa taala melalui bayi itu. Jangan ragu, jangan takut karena engkau berada di jalan yang benar. Ini maknanya adalah kita menghadapi semua cobaan dalam hidup ini, sampai pun nyawa sekalipun, ketika kita yakin berada di dalam kebenaran, kita tidak perlu takut. Apalagi sekedar jual beli, ya untungnya juga nggak seberapa sebenarnya. Kalau kita mengorbankan transaksi aturan yang syar'i, masya Allah, kita akan rugi selamanya. Dan itu semua, kesabaran ini semua akan membuahkan satu hasil. Cobaan yang diberikan oleh Allah bukan cobaan yang sia-sia. Dalam rangka Allah akan menghapus dosa-dosa seseorang. Yaghfiru lidzunubi, yaghfiru lidzunuba, yaitu atas pengampunan dosa-dosa asal orang yang mendapat ujian tadi itu bersabar hingga kelak. Ketika seseorang yang diuji, seorang yang beriman ini diuji terus-menerus, tidak putus-putusnya ujian itu. Targetnya Allah apa? Kelak si hamba ini nanti meninggal sudah dalam keadaan tidak punya dosa, karena dosanya telah Allah kompensasi, telah Allah tukar dengan ujian-ujian selama hidupnya. Jadi itu tujuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman, agar kelak pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala ini, agar mati, ya, yalqallah taala ini tidak lagi wa ma'alaihi dzunuba, dan tidak membawa dosa-dosa sama sekali. Ini tujuan Allah. Sehingga orang yang paham Pak, orang yang berilmu, ini akan menyikapi ujian, kesulitan semua ini dengan rasa dengan sikap tidak hanya tidak mencela takdir, tetapi dia justru sabar, ridho, dan bahkan sampai dalam taraf bersyukur. Tidak tasakhut, mencela takdir, menggerutu, menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan. Gimana sih, saya itu sudah sholat, sudah berdoa, tapi kok tidak dikabul-kabulkan. Tetap saya sakit-sakitan, gak sembuh-sembuh. Sholat sudah, berdoa sudah, ya, mengikuti sunnah Nabi, memakan, meminum, mengkonsumsi herbal sudah, tapi kok yang gak sembuh-sembuh. Ini salah satu bentuk tasakhut atau bentuk menyesalkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilarang. Nah, ketika seseorang menyikapi takdir itu dengan ikhlas, dengan ridho, dengan bersabar saja. Sabar itu maknanya itu tadi, tidak tasakhut, tidak menggerutu, itu bersabar. Di atasnya adalah ridho kepada Allah yang memberikan ujian itu, musibah itu. Di atasnya lagi bersyukur karena yakin bahwa ini semua demi membersihkan dosa-dosa kita di dunia, dan kelak Allah bermaksud mengembalikan kita ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan sudah tidak punya dosa, dan maka surgalah yang menanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang paham dengan seluk-beluk ujian Allah Subhanahu wa taala ini, dan dikarunia minimal kesabaran. Kemudian yang meningkatnya adalah keridhaan, dan optimalnya menyikapi semua ujian ini adalah dengan bersyukur. Mudah-mudahan. Demikian Bapak Ibu sekalian,
kita akhiri untuk materinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.